Hari ini saya jadi kepala Sinematek dan sudah melakukan audiensi untuk menjelaskan dari itu ke LSF, nggak ada tuh film yang disetor ke Sinematek, dan Sinematek memang nggak punya hak untuk maksa ya. Ya hanya kita itu memang bahasa saya agak galak-galak dikit gini aja. Itu. Panitia FFI, mana ada film-film bekas dinilai itu yang disimpan? Baik dimanapun lah, nggak usah harus ke Sinematek maksudku. Bisa nggak itu dijadikan bahan arsip? Ini yang kegiatan perfilman skala nasional yang di bawah Kemendikbud, yang dibiayai duit rakyat. Siapa ingin bertanya mengenai pengelolaan arsip film dan bisa menanyakan pengalaman dari Pak Akli sendiri? Silakan. Oke, satu. Ya. Mohon mic-nya di menyebutkan nama dan dari mana ya, institusinya ya. Silakan. Cek. Halo, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Saya Siti Alianisa dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah film yang film submisi di dalam sebuah festival dapat menjadi arsip festival tersebut? Yang kedua, jika iya, apakah kami memiliki hak untuk menayangkan film-film tersebut jika sewaktu-waktu festival kami ingin menayangkan film-film arsip begitu? Itu saja dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab Pak. Ya langsung aja ya. Kita itu aja lah ya. Langsung aja, nggak usah itu. Misi Pak Widi. Satu ya, Alinsa ya namanya. Siti Aulia. Ya, jadi gini. Ini kan kaitannya dengan Sinematek ya. Kalau Sinematek ini adalah lembaga swasta yang juga tidak punya kekuatan paksa untuk misalnya mengumpulkan film yang difestivalkan gitu. Kecuali panitia festival pengen menaruh di situ. Itu kira-kira. Tetapi di Indonesia ini ada namanya undang-undang serah simpan. Benar ya? Serah simpan. Nah, itu bunyinya ya benar ya. Itu bunyinya setiap penerbit, kasarnya setiap Anda membuat film wajib menyimpan di perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah. Bunyinya kira-kira gitu, ya. Itu nggak jalan. Nggak jalan. Kemarin saya diajak berkali-kali untuk sosialisasi, saya bilang memang nggak bisa jalan karena ya itulah yang kebijakan-kebijakan yang hanya berdasarkan dari atas gitu ya, bukan berdasarkan bagaimana kesadaran masyarakat ini ditumbuhkan untuk itu, kira-kira gitulah ya. Jadi akhirnya film-film pendek, film-film festival apa-apa itu nggak ada, baik kesadaran panitia festival untuk mengarsipkan di tempat arsip yang kemungkinan lebih luas diakses, maupun pelaksanaan regulasi yang mengharuskan penerbit film untuk, karena memang juga nggak ada lembaganya. Kemana coba? Ke perpustakaan nasional, saya kira, atau perpustakaan daerah. Saya kira masyarakat belum sepenuhnya percaya kalau nanti ditaruh di sana lalu terkelola dengan baik. Persoalan-persoalan gitu kan persoalan trust ya, persoalan kepercayaan itu. Karena Mas Daniel ya mungkin pernah kan ke Arsip Nasional. Karena begini, banyak peneliti-peneliti mahasiswa itu, pertama kalau ke Sinematek lo limpahan dari Arsip Nasional, limpahan dari Perpustakaan Nasional. Ke sana, oh saya disarankan ke sini. Lo di sana kan ada juga film. Susah Pak, gini Pak. Kemarin baru berangkat ke sini, ada lagi tuh yang ke Perpustakaan Nasional. Saya pengen ngadain kopi ini, udah saya hubungin Sinematek aja dulu gitu loh. Termasuk teman-teman dari kampus gitu ya. Jadi persoalan trust meskipun ada undang-undang itu tadi. Itu ya, jadi secara, tetapi bahwa Sinematek berkali-kali waktu saya jadi panitia FFI ya, itu film-film yang dinilai oleh Dewan Juri itu saya serahkan ke Sinematek waktu saya belum Sinematek gitu ya. Itu
saya serahkan ke Cinematek, kopi-kopi film yang bekas dinilai juri-juri itu kan numpuk. Nah, itu karena meskipun waktu itu saya belum kepala Cinematek, saya sadar itu penting, maka saya serahkan. Karena di panitia FFI itu kan bubar setiap tahun, udah pasti film-film itu terbuang, terlantar dan sebagainya. Waktu saya menjadi anggota lembaga sensor film, saya belum Cinematek, saya kerjasama dengan Cinematek, film-film yang memungkinkan dari LSF itu kita serahin ke Cinematek, termasuk data, maka ada itu di Cinematek laporan. Hari ini saya jadi kepala Cinematek dan sudah melakukan audiensi untuk menjelaskan itu ke LSF, nggak ada tuh film yang disetor ke Cinematek, dan Cinematek memang nggak punya hak untuk maksa ya hanya kita itu memang bahasa saya agak galak-galak dikit gini aja gitu. Panitia FFI mana ada film-film bekas dinilai itu yang disimpan, baik dimanapun lah, nggak usah harus ke Cinematek maksudku, bisa nggak itu dijadikan bahan arsip? Ini yang kegiatan perfilman skala nasional yang di bawah Kemendikbud, yang dibiayai duit rakyat. Ketika kita kaitkan dengan kesadaran kita pengarsipan film, itunya seperti itu. Saya jawab Alinsa tapi kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa, saya ingin menjelaskan itu ya. Jadi kesadaran kita untuk pengarsipan film itu memang ya perlu ditumbuhkan gitulah bahasa beliau. Tapi saya ingin cerita ini supaya tadi saya mengajak berpikir karena kita menghadapi fakta-fakta realnya seperti itu. Ya, dan ini yang saya bicarakan LSF, panitia festival, Cinematek, Perpustakaan Nasional, ini negara loh, kebijakan negara loh. Gitulah. Apalagi tadi kita bicara kampus ya, kita bicara ini lebih dari sekrup kesekian dari infrastruktur perfilman gitu ya. Jadi apakah prodi ini perlu bikin arsip film, film kan nanti sama larinya ke sana. Tapi yang konstruksi nasional saja, yang infrastruktur nasional saja, infrastruktur perfilman, yang itu ya infrastruktur pranata perfilman nasional saja, kita masih nggak yakin gitu loh, atau nggak terbina dengan baik. Nah, hari ini kita bicara kampus di Harvard itu sekarang mulai merintis arsip film sendiri nah, dan kita berharap begitu ya, nggak apa-apa dalam skala kecil. Tapi kan saya sekarang bicara skala kepentingan bangsa dan negara ini. Satu contoh ya, ilustrasi lagi. Kebetulan Cinematek itu kerjasama dengan Library Kongres. Jadi di Amerika itu kan perpustakaan ada dua, satu kongres, satu presiden ya. Kalau kongres itu tugasnya melayani masyarakat. Mereka datang ke Cinematek untuk bagaimana mendapatkan kopi-kopi materi dari sejak clipping, pokoknya tentang perfilman lah, tentang Indonesia. Untuk apa? Enggak, kami ini tugasnya adalah melayani seluruh rakyat Amerika, terutama mahasiswa-mahasiswa dari level Harvard sampai yang lain-lain. Kalau mereka ingin penelitian tentang Indonesia yang berkaitan dengan film, kami wajib melayani. Karena mereka adalah pembayar pajak. Itu. Nah itu, jadi ada semangat itu. Nah meskipun itu tidak menutup juga kampus-kampus lainnya membuat arsip sendiri gitu ya. Jadi ada semangat dari negara untuk menyelenggarakan itu dengan niat memang melayani rakyatnya, karena rakyatnya adalah pembayar pajak. Nah, jadi kalau sudah begini yang perlu kita tumbuhkan kesadarannya siapa Mas Widi kira-kira? Gitu, itu ya Alinsa. Yang kedua adalah ini sebenarnya ya boleh dipakai ya. Jadi pengarsipan film selama ini yang di Cinematek itu hanya berkaitan dengan fisik, dengan materi ya. Yang tentang hak penayangan dan sebagainya termasuk penggunaan materi itu tentu saja masih bisa. Ya, apalagi dan tidak ada kaitannya dengan hak kekayaan atas intelektual. Maka Cinematek hari ini ya fokus memelihara dari fisik film itu gitu ya. Sehingga kalau teman-teman pengen memanfaatkan arsip itu, selalu kita suruh tuh mengisi formulir yang isinya pernyataan bahwa ini bukan kegiatan komersial gitu ya. Ada kira gitu. Kalau kegiatan komersial bukannya nggak boleh, atau yang berbau komersial bukannya nggak boleh, tapi harus ada izin dengan pemilik right-nya. Makanya Cinematek termasuk kemarin ini pada nanya gimana caranya mengakses film ini, karena kan Cinematek
saya bikin tuh podcast atau apa itu namanya di YouTube itu yang cuplikan-cuplikan itu ya. Itu kan selalu gimana caranya mengakses full ya datang ke Cinematheek, dan kita memang belum itu karena itu belum bisa mengakses lewat online ini karena memang itu berkaitan dengan haki ya. Tetapi prinsip dasarnya kalau Anda menaruh film misalnya di Cinematheek kan itu pertanyaan dasarnya kan ya bisa saja dipinjam atau di-copy, apalagi sekarang kan gampang di-copy di apa untuk dipergunakan ketika Anda pemiliknya gitu ya. Kalau Anda bukan pemiliknya bisa juga, tetapi mempertimbangkan aturan-aturan sebagaimana yang ada di Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual gitu. Nah, sementara fungsi arsip ini kan selain menyimpan, merawat, mengelola dan sebagainya kan ada namanya memanfaatkan arsip, pendayagunaan namanya ya. Nah, itu kan ya itu untuk sumber pengetahuan, penelitian, apa apresiasi dan sebagainya. Nah, itu kita ringkes lah. Ketika kegiatan itu non komersial, ketika kegiatan itu tidak komersial, maka itu dibolehkan. Ya, tetapi untuk menjaga supaya apa? Kan gini, oke lah ini nggak komersial, tapi kita kasih. Apalagi dulu kalau seluloid susah kan di-copy, ya. Meskipun kita pinjamkan seminggu gitu, Mas Danu juga susah ya. Tapi kalau apa file hard disk, anak-anak ini kan gampang ngopi, meskipun statusnya pinjam, ngisi formulir non komersial hanya akan dilakukan pada tanggal 11 sampai 12 Oktober misalnya kan, begitu lari ke laptop Anda kan dengan cepat bisa di-copy. Nah, ini bukan kita pelit, tetapi ini rawan terhadap Anda sendiri dituntut melalui Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual tadi. Nah, itulah kenapa dibikin aturan SOP atau standar pelayanan yang menjaga itu semua. Nah, ini termasuk juga bagian-bagian yang perlu dipikirkan kalau kita bicara arsip masa depan. Bentuk SOP-nya bagaimana, bentuk teknisnya bagaimana, nah tergantung fasilitas hari ini yang ada. Tadi kalau sekarang ada metadata, gimana caranya supaya tidak bocor. Kalau sekarang ada sistem online, gimana supaya tidak jadi pinjol kan gitu kan. Supaya kira-kira gitulah. Nah itu, ya gitu ya. Jadi Linsa ya, apa bisa di itu ketika festival bisa. Silakan yuk, yang lain yuk.